Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Siti Mutiah, NIM 21025096. Saya guru akidah akhlak di MI Darul Ulum 1, Sungai Blidah, Lempueng Jaya, Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di UIN Sultan Toha Sarifuddin Jambi tahun 2025. Pada video kali ini saya membawakan materi tentang akhlak tercela. Materi tersebut merupakan materi kelas 5 semester 2 tahun 2024-2025. Pada pembelajaran saya menggunakan metode problem based learning. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, silahkan dipimpin ketuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Nggak ada yang nggak berangkat ya? Berangkat semua ya? Alhamdulillah. Coba silahkan dicek dulu kanan kiri, kira-kira ada nggak kotor, ada sampahnya nggak? Ada nggak sampahnya? Tidak ada. Oke. Sebagai warga negara yang baik, ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk kali ini, lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Mbak Sela. Monggo Mbak Sela. Ya, monggo Mbak Sela. Semuanya berdiri ya, semuanya berdiri. Silakan berdiri, tangannya ditaruh di dada. Oke. Yuk, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaan
Indonesia bersatu. hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke, sebelum belajar ya kita speaking terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, nah kemudian di situ ada kisah Korun. Lihatin itu ada kisah Korun. Korun itu menumpuk-numpuk harta. Nah, dia suka menumpuk harta. Harta Korun itu banyak sekali di situ, ditumpuk-tumpuk sama dia. Tetapi dia nggak pernah bersedekah, selalu menyombongkan dirinya. Itu adalah kisah Korun. Mas, kita belajar tentang akhlak tercela. Akhlak tercela adalah akhlak segala sikap dan perilaku yang buruk tidak sesuai dengan nilai-nilai kebaikan dan norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian akhlak tercela itu apa saja sih? Di situ akhlak tercela itu ada dusta, ada pemarah, ada dengki, ada sombong. Banyak sekali akhlak tercela. Nah, di sini Ibu menerangkan tentang, yaitu walaupun banyak akhlak tercela, di sini menerangkan tentang dusta, tentang pemarah, tentang dengki, dan tentang sombong. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dusta? Apa itu dusta? Dusta adalah perkataan atau tindakan tidak sesuai dengan kenyataan atau kebenaran dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain. Dan dusta itu adalah sinonim dari berbohong atau berkhianat. Itu adalah dusta. Kemudian yang selanjutnya yaitu apa sih yang dimaksud dengan pemarah? Pemarah biasanya suka marah-marah nih ya. Nah, pemarah adalah seseorang yang mudah naik pitam atau marah karena tidak menyukai perlakuan atau perbuatan orang lain. Itu adalah pemarah. Biasanya pemarah itu juga disebut dengan temperamental. Biasanya orang itu dikit-dikit marah, mudah tersinggung, mudah marah. Itu adalah pemarah. Terus kemudian selanjutnya yaitu dengki. Nah, dengki atau iri hati. Dengki atau iri hati. Dengki itu bisa disebut dengan iri hati. Dalam perasaan tidak senang. Nah, dia memiliki perasaan tidak senang terhadap keberhasilan, terhadap kebahagiaan atau kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, disertai dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang, keberhasilan tersebut hilang atau berpindah kepada diri sendiri.
iri kalau temennya itu berhasil, iri temennya itu mendapat juara, iri temennya mendapat kenikmatan, mendapat kesuksesan. Ada yang mau tanya tentang dengki? Ada yang tahu tentang dengki? Ada yang pernah iri hati sama temennya? Ada nggak di sini yang suka iri hati sama temennya? Hah? Ada nggak yang suka iri dengan keberhasilan temennya? Hah? Ada nggak yang iri dengan milik temennya? Misalnya temennya punya pena baru, pengen memiliki, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang seperti itu. Oke, alhamdulillah semua ini memiliki akhlak yang baik. Tidak boleh iri hati terhadap teman, terhadap orang lain. Oke, selanjutnya yaitu adalah tentang, tahu nggak apa itu sombong? Tahu nggak sih apa itu sombong? Apa itu sombong? Apa itu sombong? Apa? Sombong? Sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina, hanya dia yang mempunyai, yang mulia, yang memiliki kebesaran. Nah, dia ini dia siapa? Coba, dia siapa ini? Dia siapa kira-kira? Dia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu tidak boleh sombong. Misalnya pinter nih, kamu sudah dapat juara 1 di MI, masih ada yang dapat juara 1 tingkat. Misalnya kemarin ada yang juara tingkat Olimpiade kemarin, ada yang juara tingkat kabupaten, ada yang sudah juara tingkat nasional. Sebagai manusia kita tidak boleh sombong, dan sombong itu dilarang oleh ajaran Islam, dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian di sini ada dampak. Ketika kita melakukan akhlak tercela itu ada dampak negatifnya, dampak jeleknya. Apa sih dampak jeleknya dari perbuatan akhlak tercela? Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Kemudian membuat diri sendiri tidak disukai. Terus kemudian selanjutnya yaitu menghambat kesuksesan. Kemudian itu membuat diri sendiri tidak bahagia. Itu dampak negatif akhlak tercela. Terus kemudian hikmah mempelajari akhlak tercela. Hikmahnya apa? Kalau tadi dampak negatifnya, sekarang hikmah mempelajari akhlak tercela. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri, kemudian menghindari perilaku negatif. Perilaku negatif kayak yang jelek-jelek tadi, ya. Terus kemudian meningkatkan kesadaran. Sadar saya ini loh cuman manusia, makhluk yang lemah. Sedangkan Allah itu adalah pencipta kita, yang berhak sombong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengembangkan empati, kemudian meningkatkan hubungan, terus yang terakhir yaitu mencapai kebahagiaan. Itulah materi dari akhlak tercela. Udah paham semuanya? Udah. Kalau sudah paham, Ibu kasih tugas, ya. Ibu kasih tugas ke kelompok 1. Ketuanya siapa? Ketuanya Mbak Sela. Ini kelompok 1. Silakan dikerjakan ya. Terus kemudian ini kelompok 2. Oke, kelompok 2 siapa ketuanya? Mbak Husna. Ini dikerjakan ya Mbak. Ini penanya dikerjakan.
Terus kemudian kelompok 3. Kelompok 3 siapa ini? Ketuanya. Ya, ketuanya Mbak Salma. Silakan kalau sudah dapat, silakan didiskusikan dengan kelompok, dengan temennya. Pertanyaan itu silakan dijawab. Nanti kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan menuju ke depan, maju ke depan. Oke, silakan dikerjakan, silakan berunding dengan temannya, dengan kelompoknya. 1. Silakan presentasikan, maju ke depan. Oke, tuanya boleh monggo maju ke depan. Ayo Mbak, perkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sela Puspita. Saya di sini akan menjelaskan tentang sombong. Sombong adalah sifat seseorang yang memandang orang lain hina. Hanya dia yang mulia dan mempunyai kebesaran. Iya, tepuk tangan buat Mbak Sela. Nah, itu tentang sombong. Nah, jadi kita tidak boleh sombong. Oke, selanjutnya itu kelompok 2. Mari, ketuanya boleh kelompok 2 yang mewakili maju ke depan. Itu kelompok 2. Oke, kelompok 2. Monggo Mbak. Perkenalkan, nama saya Kusma Ulayati. Saya menjelaskan tentang pemarah. Ya. Pemarah adalah seseorang yang mudah naik tingkat karena tidak menyukai perkataan atau perbuatan orang lain. Iya, tepuk tangan buat Mbak Sela. Ya, itu menjelaskan tentang marah, bahwasanya efek marah itu tidak bisa dikendalikan. Oke, silakan kelompok 3. Nah, diwakili oleh Mbak Salma. Mau presentasi apa, Mbak? Perkenalkan, nama saya Salma. Iya. Saya menjelaskan apa itu sedih. Oke. Atau iri hati adalah perasaan tidak senang terhadap keberhasilan, kebahagiaan atau kenikmatan yang dimiliki orang lain. Oke, tepuk tangan buat Mbak Salma yang telah menjelaskan tentang apa tadi? Iri hati. Bahwasanya iri hati itu adalah salah satu penyakit yang berbahaya, dan iri hati itu dilarang. Oke, kalau pelajaran ini sudah selesai ya, mari pelajaran kali ini kita tutup dengan doa. Nah, doa tersebut dipimpin oleh Mbak Vika. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Monggo Mbak Vika, silakan pimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian pelajaran hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.